Halo Sobat Pans, di video kali ini kita akan membahas beberapa wisdom yang pernah dibahas oleh seorang investor Indonesia yang katanya beliau juga disebut-sebut sebagai Warren Buffett-nya Indonesia, yaitu Bapak Lo Keng Hong. Sobat Pans, ada istilah yang mengatakan pengalaman orang lain adalah guru yang terbaik karena kita bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan orang tersebut. Dan untuk di pembahasan video kali ini, kita akan belajar dari wisdom yang pernah disebutkan oleh Bapak Lo Keng Hong. Bapak Lo Keng Hong mengatakan bahwa ketika kita berinvestasi saham, dalam kondisi apapun, kita harus membeli perusahaan yang kinerjanya baik dan valuasinya murah. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui perusahaan yang kinerjanya baik? Based on yang Pak Lo Keng Hong pernah sampaikan adalah, yang pertama, perusahaan tersebut memiliki tata kelola yang baik. Kemudian pengendali direksi komisarisnya adalah orang-orang yang jujur dan berintegritas, bukan orang yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya dirinya. Kedua, belilah perusahaan-perusahaan yang sektor bidang usahanya baik. Kemudian yang ketiga, belilah perusahaan-perusahaan yang cuannya besar, jangan yang cuannya kecil. Selanjutnya, belilah perusahaan-perusahaan yang sedang bertumbuh atau growing. Dan yang terakhir, belilah perusahaan yang valuasinya murah. Dalam berinvestasi, Pak Lo Keng Hong melakukan sebuah kebiasaan reading dan thinking, yaitu membaca laporan dari sebuah perusahaan. Dengan melakukan hal ini, Bapak Lo Keng Hong bisa mengetahui perusahaan yang bagus dan saham yang notabene-nya baru apakah sudah layak untuk diinvestasikan. Kemudian tips dan trik dalam membeli saham menurut Bapak Lo Keng Hong yaitu memilih perusahaan yang price earning ratio dan price to book value yang rendah. Jika kita beli saham yang price earning ratio-nya di bawah 5, tentu menurut Pak Lo Keng Hong risikonya tergolong rendah. Bapak Lo Keng Hong juga pernah mengatakan untuk menjadi full-time investor, yang perlu disiapkan nomor 1 yaitu uang. Jika tidak punya uang, tidak bisa menjadi seorang full-time investor, karena kita juga membutuhkan biaya untuk hidup. Jadi, kalau tidak punya uang, maka harus bekerja, hidup hemat dan sederhana. Lalu, sisa uangnya baru dibelikan saham. Yang kedua, untuk menjadi full-time investor, Bapak Lo Keng Hong menyarankan harus punya kemampuan, pengalaman, dan punya kapasitas. Kemudian Bapak Lo Keng Hong mengingatkan kepada investor saham pemula agar tidak emosional dalam mengambil keputusan investasi. Menurutnya, berinvestasi di pasar saham memerlukan tingkat kesabaran tinggi, agar terhindar dari kerugian dan penyesalan. Oleh sebab itu, beliau menyarankan para investor saham untuk lebih jeli dalam membaca laporan keuangan sebuah perusahaan. Dan Bapak Lo Keng Hong pernah memberikan statement seperti ini. Jangan menjadi investor yang emosional karena pemain seperti ini biasanya tidak tahu apa yang dibeli. Sebaiknya kita perlu membaca annual report sebuah perusahaan agar kita benar-benar paham apa yang akan kita beli dan tidak membeli dengan emosional. Kemudian Bapak Lo Keng Hong mengatakan seorang investor saham itu harus seperti seorang atlet yang nafasnya panjang dan kuat bertanding untuk waktu yang lama. Dengan kata lain, seorang investor saham itu harus kuat dalam hal permodalan. Karena itulah uang untuk berinvestasi di saham tidak boleh uang yang berasal dari hutang atau bukan uang keperluan sehari-hari. Seperti wisdom yang pernah Bapak Lo Keng Hong katakan seperti ini, orang yang kehilangan banyak uang karena salah menempatkannya berpotensi menjadi stres, gila, bahkan bunuh diri. Oleh karena itu berhati-hatilah ketika menempatkan uangmu. Nah Sobat Pans, berikut adalah beberapa wisdom yang pernah Bapak Lo Keng Hong sampaikan. Ketika perusahaan membagikan dividen yang besar, jangan dibilang dividen trap. Itu adalah kebaikan perusahaan kepada pemegang saham minoritasnya. Karena cukup banyak perusahaan yang tidak rela membagikan dividen, kalaupun bagi hanya sedikit sekali. Ketika perusahaan membagikan dividen yang besar kepada pemegang sahamnya, itu seperti kita sedang memelihara ayam yang bertelur emas. Jadi jangan dibilang dividen trap. Membeli saham yang harganya mahal atau overpriced, risiko besar. Membeli saham yang harganya murah atau underpriced, risiko kecil. Jadi risiko itu datang dari harga pembelian kita. Investasi saham beda dengan pertandingan. Dalam pertandingan, pemenangnya hanya 3 orang, juara 1, 2, dan 3. Tetapi ketika harga suatu saham naik, maka pemenangnya adalah seluruh pemegang sahamnya, bukan hanya 3 orang. Seorang investor yang memiliki wonderful company, kekayaan akan terus meningkat walaupun ia telah meninggal. Orang yang banyak membaca, dia jadi banyak tahu. Orang yang banyak tahu, dia dekat dengan kepintaran. Orang yang dekat dengan kepintaran, dia dekat dengan kekayaan. Membaca adalah sumber inspirasi.
Mengapa saya tidak tertarik membeli mobil dan barang-barang mewah yang mahal? Bukan hanya karena depresiasi, tetapi kalau uang itu diinvestasikan di saham, perusahaan bagus dan murah, maka akan menjadi besar dan berlipat di masa yang akan datang. Mau kaya, ingatlah selalu the future value of money. Ketika market bullish, investor yang memakai hutang atau margin akan memperoleh keuntungan berlipat. Tetapi ketika market crash, maka ia akan mengalami kerugian yang sangat besar, bahkan bisa sampai habis dan minus. Itulah sebabnya saya tidak berani berhutang untuk membeli saham. Nah Sobat Pans, itulah beberapa wisdom yang pernah Bapak Lokeng sampaikan dalam setiap kesempatannya menjadi pembicara dalam beberapa event seminar tentang saham. Dan Sobat Pans, jika Sobat Pans tertarik berinvestasi saham, Sobat Pans bisa scan barcode di bawah ini untuk pembukaan account di Panin Sekuritas. Panin Sekuritas juga sedang mengadakan promo opening account di mana Sobat Pans cukup deposit 1 juta rupiah. Sobat Pans akan mendapatkan cashback senilai Rp200.000 dengan syarat menggunakan RDN Bank Panin. Well done, investasi aman bersama Panin Sekuritas Pontianak.